Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di channel Bang dan SF. Nah, untuk teman-teman, di video kemarin tuh banyak sekali ya respon teman-teman kita, dimana setiap daerahnya tuh Cana itu masih rame ya teman-teman. Di sini kita akan memberikan updatean ikan kita, dan berikut juga kita akan sharing mengenai treatment kita dan beberapa tips juga ya buat kita semua, khususnya bagi saya pribadi yang bakal kita bagikan di video kali ini. Nah, oke. Video kemarin itu lumayan ya, banyak sekali yang komentar bahwasanya masih rame. Nah, di sini juga kita akan kasih tahu lah, dimana kita juga di sini masih rame ya teman-teman. Terbukti di depan kita ini ada tank, di atas itu kemarin kita simpan Cana yang pada akhirnya itu sold out 1-2, yang di bawah memang kita belum isi ya. Nah, terus yang di sini juga sama, kemarin tuh isinya banyak, yang pada akhirnya sold out juga. Yang tersisa hanya tinggal kurang lebih 1-2 sama di bawah 3, yang ini sudah sold out semua nih. Nah, terus untuk yang di sini masih utuh, karena ini adalah bagian dari koleksian kita juga, dan di sini ada nambah 2 koleksian kita. Nah, ini ikan yang ada di sini sebenarnya ya, yang di sini yang pada akhirnya kemarin tuh kita pisah ke atas. Nah, terus kita beli lagi. Nah, untuk beli laginya itu sudah sold out. Nah, kurang lebih ini sebenarnya pindahan yang pertama. Nah, bisa teman-teman lihat untuk size-nya beda ya. Nah, ini ikan baru nih. Nih ikan baru ini tuh 2, 3 sampai 6 tuh ikan baru. Nah, ini sold out. Nah, untuk yang ini itu memang sisaan yang kemarin, yang ini temennya. Nah, ini juga sold out 1-2 ya. Nah, terus yang tersisa ini, nah ini adalah satu tips juga nih bagi kita nih ya, saya akan jeberkan bahwasanya untuk penyemangat kita tuh sebenarnya strateginya atau sistemnya itu gimana, kurang lebih seperti ini ya. Ini sudah angkatan yang kesekian kali lah untuk bednya, itu bed pembelian kita untuk kesekian kalinya. Ikan ini itu sisaan ya, sisaan, dimana sisaan ini kita pisah benar-benar pure sisa. Itu memang bagus kondisinya ya, dari barnya bagus, terus bunganya bagus, anatominya juga bagus. Nah, ini sisaannya. Nah, sisaan ini bagian daripada keuntungan kita nantinya, dimana kita beli kurang lebih itu harganya sekian. Nah, untuk size yang segede gini itu udah beda lagi harganya, dan itu juga bakalan memungkinkan berurusan dengan waktu, dimana waktu inilah artinya kita dikasih upah buat ngurusin ini yo, apresiasinya yo ada yang beli, itulah itu kalau laku ya teman-teman. Nah, untuk yang di sini juga kurang lebih sama strateginya kayak gitu. Nah, ini bagian daripada nantinya tabungan kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kalau goal ya, kalau goal, dan kalau bener-bener pure ada yang suka, terus bener-bener target kita tercapai. Nah, tapi karena kita suka, nah walaupun tidak goal juga, walaupun tidak sold out juga, tapi kita puas karena kita memeliharanya. Terus perjalanan kita dalam memprogresnya itu bisa kita bagikan ke teman-teman, kita sharingkan, dan bisa kita buat jadikan patokan juga bahwasanya nanti kalau kita membeli lagi itu kita sudah punya tips itu loh, kita sudah bisa memeliharanya, itu kurang lebih seperti itu. Nah, makanya bagi teman-teman yang khususnya menonton channel kita, sering nonton channel kita, bisa ikut nyoba seperti halnya kita, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman beli bahanan, teman-teman pelihara semaksimal mungkin, dan mudah-mudahan gitu ya
hasil peliharaannya teman-teman itu bisa berhasil dan bisa diputarkan kembali untuk uangnya, itulah kurang lebih seperti itu kurang lebihnya ya teman-teman. Nah di sini teman-teman belum tahu ya ikannya jelasnya itu seperti apa, karena ini kaget lampu, karena kita jarang kita menggunakan lampu. Nah bisa teman-teman lihat ini hasil progresan kita ya kemarin. Nah tuh bunganya sudah banyak ya, di pinggir bunganya sudah banyak. Terus mungkin pertanyaan, Bang, kenapa sih ikan Bang Dan itu pada kurus-kurus? Ya emang gini progresan kita, bukan kurus ya, ideal menurut kita ya. Kalau kurus itu bagi orang yang emang suka ngepush, bagi orang yang suka ikan besar. Nah kalau bagi kita pribadi yang benar-benar kiper atau benar-benar hobis di ikan cana, itu tidak ya, beda tipe lah kurang lebihnya. Nah kalau tipe-tipe kita itu nggak seperti itu, tipe kita itu kecil tua gitu loh. Nah seperti ini gemboy, ini terlalu gemboy nih, ini terlalu gendut, makanya kita lagi diet kan ya. Nah seperti itu, kita bukan menyiksa tapi emang gitulah, porsi makannya itu sedikit gitu loh. Kita ngasih makan tapi sedikit, bukan pelit ya, emang gitu porsi dia gitu loh ya. Nah kurang lebih seperti itu. Beda halnya dengan yang ini. Kalau yang ini kan gemboy nih, gemboy. Terus mungkin pertanyaan, Bang, kok itu airnya sedikit, apa emang aman gitu buat ikan? Makin sedikit makin aman. Yang penting kalau ikan ini tuh dia lendirnya itu bisa terjaga. Selama lendir dia bisa terjaga, terus dia masih kondisinya basah lah ibaratnya ya, walaupun sedikit aman. Nah beda halnya kalau kering dia lendirnya itu bakalan menghilang, nah itu potensi mati. Nah sejauh ini ya kalau segini jauh lebih aman, untuk mental juga bagus ya. Nah melihara ikan air segini. Nah terus pertanyaannya mungkin, kalau Bang ikan yang ini kok tinggi gitu airnya, karena ini kita kemarin baru kita ganti ya, bukan kemarin sih, udah kurang lebih di 1 bulanan nih air belum kita kuras. Nah kita kurasnya itu kita sipon ya bawahnya ya. Nah makanya semakin nanti kurang lebih di bulan-bulan besok itu kalau kita ngonten lagi bakalan sedikit. Nah kenapa? Karena kita sifon airnya. Nah ini juga sebenarnya hasil dari sifonan itu, semakin lama ya semakin kayak gini. Nah pada akhirnya ya nanti kita kasih air baru, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah itu biar kurang lebih menghemat tenaga kita, terus juga biar ikan itu tidak beresiko stres atau mati, atau kurang lebihnya gagal adaptasi, yang ujung-ujungnya ya kita harus sabar juga nunggu ikan ini adaptasi lagi. Tapi sejauh yang kita sering pelihara itu, kalau ikan ini semakin lama di tempat air teman-teman, artinya ya semakin lama juga mereka bisa beradaptasi, dan semakin cepat juga mereka bisa memaklumi air yang baru itu. Nah kecuali memang pada dasarnya airnya itu jelek, nah airnya itu perlu teman-teman treatment gitu loh, sebelum teman-teman memasukkan ke dalam akuarium seperti itu ya teman-teman. Nah terus kita bakalan bagikan lagi, Bang, cara memelihara ikan yang size kecil agar bisa punya potensi seperti ikannya Bang Dan gitu loh. Nah dari kecil itu teman-teman harus seleksi ya. Seleksinya seperti apa? Teman-teman beli dulu ombyokan kurang lebih ya minimal 10 ekor. Nah dalam 10 ekor itu teman-teman pilih ikannya, pastilah istilahnya kalau 10 ekor pasti asal pilih kan. Kalaupun ada yang terpilih juga yo nantinya kalau sudah nyampe rumah ya bodoh baik atau sama aja gitu ya. Nah tapi di situ nantinya akan ada sebuah progres atau sebuah perubahan di ikan itu, dimana nantinya dia potensinya itu bisa keluar. Nah kenapa saya bilang seperti itu? Karena dalam 10 ekor ikan yang teman-teman beli itu, bahwasanya mereka ikan itu punya bakat masing-masing teman-teman.
Ada yang memang bakatnya itu di matanya masih kecil udah merah. Terus ada yang bakatnya itu dia bunganya sudah banyak. Nah itu ada, seperti yang kita punya ini nih ikan ini sih enggak ini sih ya, enggak on fire atau enggak show up, dia punya bakat bunga bagus. Nah kurang lebih seperti itu. Nah terus ada juga yang memang bakat genetik bar yang bagus gitu, 99 misalnya, terus emang 3 kan aneh itu kan, rare item. Nah seperti itu bisa kemungkinan kalau teman-teman bisa pilih atau teman-teman bisa dapatkan itu. Nah kurang lebih seperti itu keuntungannya. Nah dimana dalam 10 ikan itu teman-teman punya potensi harganya itu bisa beda-beda. Nah 10 ekor, bayangin 10 ekor. Kalau teman-teman bermain di partai, artinya ya teman-teman bakalan jauh lebih harus effort gitu. Bedanya effort sama bedanya effort kita banyak ikan dengan ikan sedikit, itu bedanya jauh ya. Kalau banyak ikan artinya ya teman-teman targetnya itu, terus kompetitornya itu bagi pengepul ya, semakin banyak ikan teman-teman ya artinya semakin banyak juga modal yang teman-teman harus keluarkan, baik itu tempat, terus pembiayaan, terus modal beli ikannya. Nah beda halnya dengan kita membeli sedikit, itu kita hanya modal satu, sabar. Kedua ya perlu effort juga, artinya effortnya itu kita gimana kestabilan kita dalam memelihara. Nah tidak goyah sana sini, hobi sana sini. Ya boleh hobi, tapi ya sisakan satu hobi yang benar-benar itu benar-benar pokoknya, gimana ya, sisakan satu benar-benar hobi yang menurut teman-teman itu tidak menyusahkan teman-teman, seperti itu ya. Sharing saja ya, menurut pandangan saya, menurut pengalaman saya juga kurang lebih seperti itu. Banyak hobi saya juga yang terbengkalai, hobi saya yang tidak saya urus ya, ujung-ujungnya apa, yang saya nyaman aja ya, ini Cana yang nyaman ya, dimana ya kita nggak harus mesti perawatan khusus, kita hanya cukup kurang lebihnya merawat airnya saja. Yo makan itu nggak mesti ya, menurut kita pribadi makan tuh nggak mesti porsinya banyak. Kita cuma beli kurang lebih satu cup ini aja nih, satu cup gitu kan, cup kecil atau cup besar juga jauh lebih banyak, artinya potensi waktu yang teman-teman bakalan berikan ke ikan itu, pemberiannya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah jadi ya cukup hemat pertama ya. Kedua ya teman-teman bisa menikmatinya cukup lama ya. Hobi itu kan sebenarnya buat ini ya, apa, gimana lamanya teman-teman gitu dalam memelihara. Kalau cepat bosen ya artinya ya teman-teman belum menemukan titik enaknya di mana dalam hobi gitu ya, kurang lebih seperti itulah untuk pandangan kita dalam hobi Cana ini. Insya Allah Cana masih stabil loh, asli masih stabil. Itu tinggal teman-teman balik lagi pilihannya mau main partai apa main progresan. Ya progresan artinya ya teman-teman pasti banyak lah istilahnya godaan dimana orang teman-teman itu temennya itu mamerin kalau bahwasanya ikannya itu laku atau apa, terus ikan teman-teman nggak laku, ya biarin, nggak apa-apa. Artinya ya yang sering jual beli kayak gitu ikannya banyak tapi ya bukan benar-benar hak milik dia gitu loh. Pasti artinya nanti kalau dia kejual ikannya ya pasti dia beli lagi gitu loh. Ya sama aja ya, kita juga kalau memelihara ini walaupun sedikit nanti ujung-ujungnya kita beli lagi. Ya bedanya kan kita nggak mesti harus beli banyak lagi, kita hanya beli 1-2 yang kosong, seperti halnya saya nih, ini kosong nih 1-2, ini berapa nih, 7, berarti 8, 9, yang ini berapa, 9 tambah 4,
9 tambah 4 ya. Iya. 9 tambah 4 berarti berapa? 13. Nah, 13 ekor berarti kita harus beli. Tuh kan. Mendekati 10 ekor lah. Anggap 10 ekor, yang 3 biarin kita kosongkan dulu. Kita nabung dulu, kurang lebih seperti itu. Hasil dari penjualan ini. Nanti ya kita juga bakalan pamerkan ya ikan baru itu, karena kita sudah sold out nih ikan kita. Ya nanti kita akan kasih tahu juga ikan yang baru itu seperti apa ikannya. Nah, makanya teman-teman pantengin terus channel kita, karena kita bakalan mempamerkan kurang lebihnya hasil daripada progresan kita, mempamerkan hasil dari jerih payah kita, mempamerkan bahwasannya yo hobi kita itu masih berjalan loh teman-teman. Nggak mesti hobi kita itu harus sama dengan hobi-hobi teman-teman yang lain, enggak ya. Setiap daerah itu punya potensinya masing-masing, makanya jangan khawatir. Tuh, ini bunganya banyak nih teman-teman tuh. Kalau teman-teman pengen tahu tuh, bunganya banyak teman-teman nih. Masih kecil loh nih, setelunjuk, masih kecil tapi potensinya bagus. Nah, seperti ini nih. Ini kan lama gitu ya, ini hampir 1,5 tahun lah umurnya loh ya. Ini hampir 1,5 tahun nih. Nah, ini kalau laku juga lumayan nih, bisa beli partaian. Tapi kita enggak ya, kita enggak mulai main partaian lagi, karena kita sudah pernah di posisi itu. Dan teman-teman tahu juga di video kita sebelumnya itu banyak ya ikan-ikan kita main partaian seperti apa kondisinya. Udah mulai gede-gede, segede indukan, itu pembesaran kita sudah pernah ya. Makanya sekarang itu sudah mulai adaptasi lagi mengenai progresan ya. Makanya pantengin terus channel kita ya, nanti kita akan kasih lihat hasil daripada progresan kita selanjutnya, dan kita bakalan buka cabang yo. Nah, itu bagian dari nantinya kita bakalan updatekan ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.